Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan sebuah diskusi terkait sistem informasi travel partner. Saya sendiri, Sania Rodotul Janah, akan menyampaikan pengertian travel partner. Travel partner itu sendiri bisa disebut juga dengan pola perjalanan. Dalam KBBI, pola berarti model, sedangkan perjalanan berasal dari kata dasar jalan yang artinya perlintasan. Jadi menurut KBBI sendiri itu perjalanan adalah sebuah kegiatan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain melalui sebuah perlintasan. Pola perjalanan menurut Basuki sendiri itu yaitu struktur, kerangka, dan alur perjalanan wisata dari satu titik destinasi ke titik destinasi lainnya, yang mana di dalamnya itu berisi informasi yang terkait fasilitas, aktivitas, dan pelayanan yang memberikan berbagai pilihan bagi wisatawan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan wisatawan dalam melakukan sebuah perjalanan wisata. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang pola perjalanan pariwisata. Menurut Basuki, dalam materi seminar pola perjalanan Indonesia, secara umum pola perjalanan wisata dapat dibagi menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama, single point, merupakan wisatawan melakukan kunjungan di suatu destinasi atau daya tarik wisata dan kembali dengan rute yang sama. Adapun pola ini diberi nama direct route atau single destination. Kemudian yang kedua, base site, yaitu wisatawan menuju satu destinasi utama sebagai base camp. Selanjutnya, berkunjung ke destinasi atau daya tarik wisata lain yang menjadi sekunder. Pola ini diberi nama base camp day trip. Kemudian pola yang ketiga yaitu stopover, yaitu wisatawan berkunjung ke suatu destinasi utama di mana selama perjalanan terdapat daya tarik wisata yang dikunjungi selama menuju atau kembali ke destinasi utamanya. Pola ini diberi nama en route stopover. Kemudian yang keempat, chaining loop, yaitu wisatawan mengunjungi beberapa destinasi atau daya tarik wisata tanpa mengulangi. Berhenti di destinasi atau daya tarik wisata di antara jalur melingkar yang belum tentu terkait. Wisatawan berkunjung ke daya tarik wisata terkait dengan destinasi yang sedang dikunjungi. Pola ini diberi nama full orbit round trip. Kemudian destination region loop, yaitu kombinasi antara single point dan chaining loop yang dikenal dengan nama regional tour destination area loop. Kemudian yang terakhir yaitu complex neighborhood, yaitu gabungan beberapa atau keseluruhan pola-pola perjalanan wisatawan pergi dari suatu destinasi ke destinasi lainnya tanpa mengulangi. Pola ini menggambarkan kompleks pola pergerakan wisatawan yang memungkinkan variasi dan campuran pola perjalanan yang berbeda. Pola ini dikenal dengan nama multi-destination area loop. Terima kasih. Yang ketiga adalah kajian pola perjalanan pariwisata. Dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu pola perjalanan spasial dan yang kedua yaitu pola perjalanan aspasial. Yang pertama yaitu pola perjalanan spasial, yaitu lebih menekankan pada distribusi atau sebaran perjalanan antar zona. Sebaran perjalanan merupakan lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu daerah menuju ke seluruh daerah lainnya, dan ini dikenal sebagai lalu lintas antar daerah.
Tujuan utama dari sebaran perjalanan adalah untuk mengetahui gambaran bagaimana seluruh perjalanan yang berasal dari daerah asal akan terbagi ke semua daerah tujuan. Sehingga untuk kemudian gambaran sebaran perjalanan tersebut mampu menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah kota dalam mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mempengaruhi dan merancang jaringan jalan guna menampung permintaan transportasi akibat dari sebaran perjalanan tersebut. Lalu yang kedua yaitu pola perjalanan spasial, yaitu kajian mengenai perjalanan spasial lebih mengacu pada karakteristik perjalanan yang berbeda-beda tiap individunya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa kajian mengenai pola perjalanan spasial lebih menekankan kepada bagaimana karakteristik masing-masing pelaku perjalanan dalam melakukan perjalanannya. Ya, langsung saja untuk yang selanjutnya, yaitu pada poin keempat, cara menyusun pola perjalanan wisata. Agar dapat menyusun pola perjalanan dengan menyusun identifikasi awal yang meliputi yang pertama, identifikasi informasi umum. Identifikasi ini mencakup letak geografi, waktu GMT atau waktu destinasi, iklim dan cuaca, industri dan perdagangan, bahasa, nilai tukar, tradisi, adat, agama, sejarah, dan budaya lokal. Adapun identifikasi informasi umum ini meliputi identifikasi informasi fasilitas umum. Identifikasi informasi fasilitas umum ini mencakup data kantor polisi, rumah sakit, fasilitas bank, kantor imigrasi, fasilitas asuransi perjalanan, dan lembaga pendidikan, pusat perindustrian, dan ekspedisi barang kiriman. Dan yang kedua, identifikasi potensi daya tarik wisata. Identifikasi ini mencakup daya tarik dari wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan yang memiliki karakteristik atau keunikan yang dapat menarik wisatawan. Dan identifikasi yang nomor 2, identifikasi yang berhubungan dengan dukungan infrastruktur, aksesibilitas, dan fasilitas pariwisata. Tahap selanjutnya setelah melakukan identifikasi awal adalah tahap penyusunan yang dilakukan survei lapangan untuk mendapatkan identifikasi yang lengkap dari unsur-unsur wisata yang meliputi identifikasi atraksi wisata alam. Identifikasi atraksi wisata alam ini mencakup keindahan wisata alam, kemudian iklim dan cuaca, atraksi flora dan fauna, atraksi air. Dan yang kedua, identifikasi atraksi wisata budaya. Identifikasi atraksi wisata budaya mencakup bentuk atraksi wisata budaya, event atraksi wisata budaya, dan pertunjukan kesenian atau pusat perhatian utama seperti ini dari pertunjukan. Pusat perhatian tambahan seperti kostum, fasilitas dan pelayanan, lokasi yang menyangkut alur perjalanan, aksesibilitas dan jarak, sistem pembiayaan bukan. Dan yang ketiga, identifikasi fasilitas akomodasi. Identifikasi ini mencakup kondisi hotel sebagai akomodasi. Dan yang keempat, identifikasi fasilitas restoran. Identifikasi ini mencakup fungsinya sebagai penyedia kebutuhan makanan dan minuman, dan fungsinya sebagai atraksi wisata yang bersumber dari produk makanan atau minuman yang dihasilkan. Dan identifikasi usaha resort. Identifikasi ini mencakup lokasi, alamat dan spesifikasi, kegiatan outdoor atau indoor, deskripsi, bentuk arsitektur resort, fasilitas resort, dan fasilitas umum. Dan yang terakhir, identifikasi usaha hiburan atau entertainment. Identifikasi ini mencakup lokasi, daftar pertunjukan, bentuk arsitektur, deskripsi, alamat dan kapasitas venue, fasilitas entertainment, dan fasilitas umum.